Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kritonipun. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pada perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, kedua belah pihak berjanji tidak berperang selama 10 tahun, namun kaum Quraisy mengkhianati, dikarenakan terjadi perang antara Bani Huzah dan Bani Bakar. Bani Bakar adalah sekutu kaum Quraisy sedangkan Bani Huzah sekutu kaum muslimin. Kedua belah pihak meminta tolong ke sekutu masing-masing. Rasulullah kemudian mengirim pasukan 10.000 orang, lalu memerintahkan memasuki kota Mekah. Tentu Usamah juga ikut. Ia naik kuda di samping Rasul dan itu umurnya mencapai 18 tahun. Pada saat itu datanglah paman Nabi yaitu Abbas menyatakan dirinya masuk Islam, menyusul Abu Sufyan, lalu Rasul mengajak Abu Sufyan memeriksa pasukan. Setelah memeriksa Abu diperkenankan kembali ke Mekah dan mengatakan kepada kaum Quraisy Mekah, kekuatan pasukan Muhammad sangat besar, dan tak mungkin dapat dibendung. Kalau kalian memaksakan diri untuk melawan, maka akan hancurlah Mekah. Kata Abu Sufyan kepada kaum musyrikin Mekah. Rasul memerintahkan kaum muslimin memasuki kota Mekah dari 4 penjuru. Beliau didampingi Usamah yang menyandang pedang dengan gagahnya, kemudian beliau berseru kepada penduduk Mekah. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Barang siapa masuk ke rumah masing-masing dan menutup pintu, aman. Dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid, aman. Tanpa mengadakan perlawanan sama sekali, kota Mekah menyerah kalah terhadap kaum muslimin. Rasulullah masuk Mekah sambil menundukkan kepala dengan hikmat dan berserah diri. Beliau merasa terharu menginjakkan kakinya ke tanah tumpah darahnya. Kaum muslimin kemudian melakukan tawaf keliling Ka'bah, berhala, gambar, dan hal-hal yang berbau syirik dihancurkan. Mereka menyerukan kalimat tauhid sambil mengumandangkan kalimat-kalimat pujian terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Dan sesungguhnya kebatilan telah lenyap. Allahu Akbar. Maha suci Allah. Para pendekar Quraisy yang perkasa seperti Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Utsmani ibnu Talah dan Abbas telah masuk Islam. Panji-panji Islam yang dibawa Usamah berkibar di kota suci Mekah. Suara azan berkumandang di Baitullah mengingatkan untuk sholat. Lambang syirik yang menyesatkan porak-poranda, hancur oleh kebenaran yang datang lewat tangan serta kekuatan kaum muslimin. Takluknya kota Mekah terjadi pada tahun Hijriyah. Perjanjian Hudaybiyah hanya berlangsung sekitar 2 tahun, sebab perjanjian terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Setelah Mekah ditaklukkan, tak lama berkobarlah perang Hunain dan Taif. Panglima Sakif dan Hawazin dipimpin Malik ibnu Auf, bergerak dan mengintai di balik perbukitan untuk menyerang muslimin. Taktik itu berhasil. Pada saat muslimin melewati daerah sempit mereka langsung diserang. Karena serangan mendadak pasukan Islam berantakan, mereka dipukul mundur dengan mudah, dan mengundurkan diri kecuali Rasul dan pamannya Abbas serta kelompok kecil. Usamah tetap setia mendampingi Rasul menghadapi musuh, lalu Rasul berseru pada pasukan yang mengundurkan diri agar kembali bertahan. Abbas dan Usamah juga sisa pasukan mempertahankan kedudukan seperti semula. Pasukan Islam kembali melawan dengan gagah, sedangkan Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh dan membawa panji kebesarannya. Usamah pahlawan muda belia mengamuk bagaikan banteng terluka. Musuh berjatuhan dengan luka yang membawa kematiannya dengan darah membanjiri Hunain. Menyaksikan kehebatan Islam, pasukan musuh melarikan diri ke tanah datar Autas dan ada banyak juga ke Waklah. Panglimanya ke Taif mencari perlindungan kepada Sakif. Pasukan Islam terus mengejar kota Taif, bentengnya kuat dan kokoh juga mahir memanah. Pasukan Islam memakai ketapel raksasa batu-batu berhamburan menghancurkan benteng musuh. Juga menggunakan senjata Ad-Daba untuk melindungi dari anak panah.
tetapi musuh memakai besi panas membuat senjata muslimin terbakar habis. Lalu Rasul kejaranah lalu beliau didatangi utusan Hawazin menyatakan masuk Islam dan menyerah kepada Rasul. Kemudian Nabi berpesan pada Malik ibnu Auf jika ia bersedia masuk Islam, seluruh harta kekayaan keluarganya akan dikembalikan dengan selamat. Mendengar itu Malik keluar menemui Nabi dan menyatakan masuk Islam. Akhirnya penduduk Taif menyerah kepada Rasul, kini dari utara sampai selatan termasuk Jazirah Islam. Pada tahun 8 Hijriah Perang Mu'tah, berawal Gubernur Syurahbil dari Busra membunuh utusan Nabi Haris bin Umair. Ia diutus untuk mengajak masuk Islam. Nabi berjanji hendak mengadakan perhitungan setimpal atas tindakan gubernur. Pasukan Islam 3.000 orang menuju Mu'tah. Panglima pasukan dipimpin Zaid bin Haritsah yang bertugas mempertahankan panji kebesaran Islam. Zaid terus bergerak. Putranya Usama ikut serta mempertahankan nama baik Islam. Ia mendampingi ayah saat itu ia sudah berumur 18 tahun. Akan kupertaruhkan nama baik agama Islam dengan seluruh jiwa ragaku, demi syiar Islam apapun yang akan terjadi harus kuhadapi, kata Usama kepada ayahnya. Pasukan musuh terdiri bangsa Arab dan bangsa Romawi berjumlah 150.000 orang. Dan senjata lengkap. Genderang perang dibunyikan menyatu dengan takbir dan tahmid mengumandangkan suasana mencekam, kemudian kedua pasukan bertemu dan pecahlah perang dengan dahsyatnya, darah dari kedua belah pihak membasahi bumi yang gersang, ringkikan suara kuda menyatu dengan anak panah dan dentang pedang yang beradu. Pasukan muslim bagaikan ditelan oleh lautan manusia. Zaid dan anaknya bertempur dengan gagah berani, musuh bergeletakan ditebas pedang mereka, bertempur bagaikan banteng terluka, rupanya Tuhan menakdirkan Zaid bin Haritsah mati syahid di Mu'tah, ia gugur sebagai syuhada dengan luka panah 100 buah tubuhnya. Gugurnya Zaid panji Islam dan pimpinan pasukan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, cukup lama berjuang Ja'far pun gugur sebagai syuhada. Pimpinan beralih ke Abdullah ibnu Rawahah, pertempuran makin seru, korban semakin banyak erangan dan jeritan juga peki kematian membahana di Mu'tah. Gugurnya tiga sahabat itu Khalid bin Walid diperintah Nabi untuk mengambil alih pimpinan, Khalid dan Usama serta sebagian pasukan berhasil melepaskan diri dari kepungan musuh. Allah menurunkan rasa takut pada musuh dan pasukan muslimin berhasil mengundurkan diri dari medan. Usama membawa jenazah ayahnya dengan hati luka, tetapi semua itu diserahkan kepada Allah. Ia yakin pengorbanan ayahnya tidak sia-sia. Terima kasih. Kisah berlanjut ke part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.